Ada suaranya? Cek. Ada suara? Ada suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani Isai rahimakumullah jami'an. Kembali kita membaca kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khair Ibad, bekal menuju akhirat yang kita petik dari pedoman tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita masuk ke fasal yang ke-14. Faslun fi hadihi fi adhkaril uttas. Naam, iqra. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi adhkaril uttas. Uttas. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاة ويكره التثاؤب فإذا عطش أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب نعم فإنما هو من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. فإن بالتشديد إذا تثاءب ضحك من الشيطان. Nah, pasal yang ke-14 ini pasal yang kita semua sering mengalaminya, mendengarnya, bahkan menjalaninya, yaitu pasal yang membahas tentang pedoman petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam adhkar atau zikir-zikirnya para al-uttas. Uttas itu orang yang bersin. Sering bersin ya. Semua kita pasti pernah bersin. Dan sampai sekarang juga masih bersin. Kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, thabata an, artinya hadis yang beliau sampaikan itu hadisnya sahih, sarih, jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahih, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, valid maksudnya. Yaitu apa? Innallaha yuhibbul uttas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersih. Mencintai orang-orang yang bersih. Nah, bersih ini dalam Syekh Al-Abbad hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, ketika ini juga hadisnya ada juga di Sunan Abu Daud. Di Sunan Abu Dawud ketika membahas doa ya rahamkallah, ketika ada orang yang sekali, dua kali bersih,
Maka kita mengucapkan apa? Yang mendengar, yarhamkallah. Tetapi kalau sudah melebihi 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali, kelebihan itu, maka itu orang yang sakit. Orang yang sakit. Ini ada Pak Menteri sini, yang betul nggak? Kata beliau, kalau ada orang-orang yang bersin yang melebihi 3 kali dalam satu majelis, maka itu orang yang sakit. Maka doanya diganti dengan syafakallah. Semoga Allah apa? Segera menyembuhkanmu. Bukan lagi yarhamukallah. Ngerti ya? Sekali, 2 kali, atau 3 kali maksimalnya, maka itu normal. Kelebihan, maka entah dia itu pilek atau batuk ataupun yang lain. Kenapa? Karena innallaha yuhibbul 'attas. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersih. Wa yakrahu at-tatha'uba. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Membenci orang yang sering nguap. Membenci orang yang sering nguap. Apa nguap itu? Apa? Malik. Bahasa Semawa ya. Bahasa Bimanya apa? Ya? Mawa. Masya Allah. Bahasa Sundanya apa Sundanya? Kenapa? Kelai. Bahasa Lomboknya. Hah? Ngam. Nah, bahasa Maduranya gimana? Awai. Kalau Jawanya? Betawi gimana Betawi? Angop. Masya Allah. Mana Jawa nih? Jawa. Gimana Jawa? Angop. Luar biasa. Kayaknya Indonesia ini ya. Ada yang lain nggak ini? Ada yang Sumatera nggak? Ya? Hah? Mana? Arab, gimana? Arab ada ya? Iya, gimana Bukutan? Bahasa Padangnya kan Bukutan? Apa bahasa Padangnya? Kayaknya, ya? Menguah, Masya Allah. Luar biasa. Ada lagi yang lainnya? Jadi beragam, Masya Allah. Ini miniatur kecil Indonesia di sini, Masya Allah, luar biasa. Kecil tempatnya, jorok lagi ya? Kan namanya jorok kan? Tapi Masya Allah ini miniatur Indonesia. Itu bersin tuh. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci orang yang menguap. Nanti dijelaskan apa alasan. Kata Nabi, "Faida atasa ahadukum wa hamidallaha," ketika di antara kalian mengucap atas. Apa atas itu? Bukan Jawa, bukan Sunda. Karena Sunda Jawa itu beda artinya. Kalau atas Jawanya apa? Keras ya. Kalau bahasa Sundanya apa? Ya. Jelas. Apa? Atasnya. Ya. Apa artinya? Ya, apa artinya? Sudah ya? Ini ada salah pemahaman ini. Ketika ada pengantinnya Sunda kawin dengan orang Jawa. Pernah dengar kan kisahnya? Itu palsu kisahnya itu. Maudhu' kisahnya. Ada salah paham. Atas mas katanya. Nggih katanya. Atas mas nggih katanya. Yang istrinya Sunda keras maksudnya. Iya. Istrinya Jawa ya. Keras. Tapi kata apa namanya orang Sundanya, atas sudah berarti ya? Iya betul sudah katanya. Tapi ada salah paham ya. Tapi itu kisahnya palsu. Kisahnya palsu, nggak nyambung. Atas juga adalah bahasa Arab ketika orang salah satu antara kalian bersin. Dan ketika dia mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan hamidallah, alhamdulillah, kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah. Nah, haknya seorang muslim itu kepada muslim yang lainnya ketika dia mendengar, ya parameternya mendengar ya. Mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia mengucap apa? Yarhamukallah. Bukan yarhamkallah ya. Yarhamukallah. Di mim itu berharakat dhammah. Yarhamukallah.
semoga Allah merahmati. Di sini ada korelasi. Apa sih korelasinya? Di sini mengucapkan alhamdulillah, ini mengucapkan apa? Yarhamukallah. Di sini ketika ada orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Apa sih bersin itu? Kenapa seharusnya orang mengucapkan alhamdulillah? Mungkin dari segi medis bisa jelaskan bersin itu apa? Mengeluarkan apa bersin? Ya? Mengeluarkan bakteri-bakteri. Virus ya? Bukan bakteri. Jadi dia sudah berarti membuang bakteri ya yang ada di mulutnya atau di hidungnya atau di tubuhnya. Iya. Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Dan antum rasakan ya apa rasanya ketika antum setelah bersin itu? Apa yang antum rasakan? Enak atau tidak enak? Enak sekali. Lain kalau orang yang menguap, itu bukan enak, tapi malah lemes. Iya kan? Lemes, pikiran nggak tenang. Kenapa? Nanti dijelaskan nanti. Jadi ketika orang mengucapkan alhamdulillah dan ada temannya mendengar, maka haknya dia itu apa? Maksudnya apa? Hukumnya wajib. Menjawab apa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Dan rahmat Allah itu wasi'at kulla syai'. Dan rahmat Allah itu meliputi semuanya. Orang bersin pun semoga Allah merahmatinya. Wa amma tatha'u. Adapun orang yang menguap, fa innama huwa minasyaitan. Jadi menguap itu kenapa Nabi membencinya? Karena menguap itu dari syaitan. Menguap itu dari syaitan. Kenapa? Contoh sekarang misalnya, sebelumnya ketika dia tidak ikut pengajian, dia nggak nguap. Namun ketika sudah hadir di pengajian duduk, mulai syaitan menggoda dia. Menguap. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'." Ketika ada orang di antara kalian yang menguap, maka hendaklah dia menahannya semampunya. Jangan sampai dia menguap. Apalagi sampai buka mulut. Harusnya dia menahan sekuat tenaga. Bukan sekedar menguap, tapi dia harus menahan sekuat tenaganya. Jangan sampai mulutnya terbuka. Jangan sampai mulut terbukanya, kita disuruh apa? Menahan dengan mulut kita, dengan tangan kita. Kalau bersin juga sama. Ketika bersin juga, idza atasa ahaduhum falyada' yadahu ala fihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika di antara kalian ada yang bersin, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di atas mulutnya. Tapi tidak perlu menahannya. Namun ketika ada orang yang menguap, maka hendaklah menahan sekuat tenaga. Menahannya. Kenapa? Karena itu dari syaitan. Menahan godaan syaitan. Kenapa? Ketika ada orang yang membiarkan dia menguap, maka pertama apa yang terjadi? Kelihatannya nggak enak. Pandangan mata kita kepada orang yang menguap tidak enak sekali. Ya tidak. Tapi nggak enak. Dan juga mengeluarkan aroma-aroma yang tidak enak juga. Dan juga termasuk suaranya. Enak nggak terdengar orang yang menguap tuh? Wah. Sangat-sangat tidak enak kedengarannya. Kenapa? Kemudian Nabi juga menjelaskan alasannya, fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Kenapa? Karena ketika ada orang yang menguap di antara kalian, sesungguhnya syaitan apa? Menertawakannya. Jadi semakin banyak orang yang menguap, maka semakin syaitan menertawakan dia. Maka agar syaitan tidak menertawakan kita, maka berusahalah untuk tidak menguap dengan sebaik-baiknya, menahannya. Paham sampai sini ya? Paham. Baik. Akmil, tumben hari ini nggak ada air minum? Lupa mungkin. Ntar lama-lama anak nguap jadi ini.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيحه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. Nah, hadis yang kita baca sebelumnya itu hadis Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan juga masih di hadis Imam Al-Bukhari di nomor yang berbeda. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum," ketika salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian harus ditahan nguapnya. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu, maka saudaranya pun yang melihat atau mendengar mengucap apa? Yarhamukallah. Ingat ya, jangan salah, bukan yarhamkallah. Jangan disukunkan mimnya, tapi didhammakan, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Kemudian teman yang lainnya juga yang tadi yang bersin tadi, apa ucapannya? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan kalian. Subhanallah, indahnya Islam. Bersin pun saling mendoakan satu dengan yang lain. Sudah ketemu kita mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan kepada kalian, rahmat Allah dan juga keberkahannya. Bersin pun Masya Allah juga saling mendoakan. Yang satu mengucapkan pujian kepada Allah, yang satu mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Yang lainnya pun mengatakan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Masya Allah. Begitu indahnya Islam kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, lanjut. وثبت عنه في صحيح مسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يزد فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. Nah, kalau tadi dua hari tadi di Sahih Al-Bukhari, ini di Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika di antara kalian ada orang yang bersin, maka fasyammitu. Apa artinya syammitu itu? Mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Fa in lam yahmadillah fala tusyammitu. Ketika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan kita ucapkan yarhamukallah. Jadi kapan wajibnya kita mengucapkan yarhamukallah itu? Ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, dari dari hadis yang kita baca tadi itu, maka hukum mengucapkan alhamdulillah hukumnya sunnah. Tetapi menjawabnya apa? Wajib. Itu pun bagi orang yang mendengarnya. Bagi orang yang mendengarnya. Baik. Kalau sebelumnya kalau orang yang nguap, apa bacaannya? Astagfirullah atau apa? Enggak ada zikirnya, karena pernah ada yang bertanya, Ustaz, kalau orang yang nguap apa bacaannya? Enggak ada. Enggak ada begitu. Enggak ada. Lanjut. وروي أبو داود عنه بإسناد صحيح إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول ويحفظكم الله ويصلح بالكم. Nah, sekarang kita ke hadis yang berikutnya, yang hadis Imam Abu Daud. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Abbad rahimahullah hafizahullah taala, papanya Syekh Abdul Razak bin Abbad rahimahullah taala hafizahullah taala. Jadi apa? Dalam sahihnya, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi ala kulli. Ini ada tambahan zikir. Kalau hadis Imam Al-Bukhari, Imam Muslim hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi di sini ada tambahannya ala kulli hal. Berarti kalau kita menjamak semua hadis ini,
bisa membaca alhamdulillah, bisa juga menambah alhamdulillah ala kulli hal. Jadi jangan ada orang yang ketika bersin mengucap ini, jangan disalahkan. Hadisnya sahih di Sunan Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka orangnya atau temannya yang mendengar itu mengucapkan sama yarhamukallah. Kemudian dia tadi yang bersin mengucapkan apa tadi? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Naam. Hadis Imam Abu Dawud dan juga dari Imam At-Tirmidzi dan juga dari Abu Dawud, Tirmidzi. Naam, dua orang saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akmil. فظاهر الحديث المبدوء به أن التسمية فرض أن التشميت تشميت تشميت بدون تشديد تشميت نعم على كل من سمع عاطس Yahmadullah. Al-Imam Al-Qayyim menyimpulkan 3 hadis yang kita baca tadi itu. Hadis Imam Al-Bukhari 2 lafaz, Imam Muslim 1 lafaz, dan juga dari Sunan Abi Dawud 1 lafaz. Ada 4 sumber ya. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan apa? Kalau kita melihat semua hadis yang tadi itu, maka menjawab orang yang bersin itu hukumnya fardhu ain. Apa arti fardhu ain? Apa artinya? Wajib bagi semua yang mendengarkan itu. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi fardhu ainin ala kulli man sami'a al-atis yahmadullah. Jadi fardhu ain kepada semua orang yang mendengar orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia mendengarnya. Kalau tidak mendengarnya, apa hukumnya? Maka tidak wajib menjawab. Paham tak? Baik, nah. Akmil. Wala yujzi'u. Kamu? Hilang, Masya Allah. Wala yujzi'u tashmitul wahidi anhu. Wa hadha ahadu qawlail ulama wa ikhtarahu ibnu وأبو بكر ابن العربي نعم ولا دافع عنه. Jadi kata beliau, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, tadi kita jelas bahwasanya menjawab orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah maka hukumnya fardhu ain, wajib, dan tidak gugur kewajiban itu kalau hanya yang mengucapkan 1 orang saja, harus semuanya. Paham maksudnya? Pahamnya? Tadi misalnya ketika Amiruddin misalnya bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, kewajiban kita semua yang ada di sini yang mendengar beliau wajib mengucapkan apa? Yarhamkallah. Tidak cukup hanya Abu Abdullah saja yang lainnya gugur, tidak. Karena ini bukan fardhu kifayah. Kalau fardhu kifayah itu kalau ada sebagian yang sudah melaksanakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Tetapi ini bukan fardu kifayah. Tapi fardunya apa? Fardu ain. Wajib semuanya. Wajib semuanya. Inilah di antara 2 pendapat ulama. Dan inilah pendapat apa? Yang dipilih oleh Abu Zaid wa Abu Bakar bin Arabi. Kedua-duanya yaitu bermadhab al-Malikiyah. Dan tidak ada yang membantah pendapat dua tersebut. Artinya kuat. Dari hadis yang kita baca tadi itu pendapatnya sangat kuat sekali. Kuatnya di mana? Menunjukkan bahwasannya orang yang mengucapkan yarhamukallah itu hukumnya wajib. Sampai ya? Nah. Akmil. Walamma kana al-hafiz qad hasala lahu bil hafiz ni'matun wa manfa'atun بخروج أضخرة محتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت فيه أو أدوية عسرة
syuri'a lahu hamilu الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على at-ta'amu. تآمها Naam. وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي Lil بدن kasilsilatil ardi laha. كزلزلة الأرض لها قيل وكل ذاء بخير فهو مشمت وقيل هو تسميت له Bisyaitan. بالشيطان. Naam. Jadi kata Ibnu Qayyim ketika menukil hadis, kemudian kesimpulannya, kemudian beliau mengaitkan dengan kesehatan. Inilah diantara kelebihan kitab ini. Jadi beliau ini mengaitkan dengan hadis Nabi itu dengan kesehatan. Tum kenal dengan At-Tibbun Nabawi? Kenal nggak kitab Tibbun Nabawi? Itu ringkasan kecil dari kitab ini, Zadul Ma'ad. Jadi yang meringkas itu mengambil kitab dari Zadul Ma'ad ini, ya dikumpulkan menjadi Tibbun Nabawi. Apa artinya Tibbun Nabawi itu? Pengobatan ala Nabi. Diambil dari kitab ini, Zadul Ma'ad, cuma diringkas, hanya difokuskan kepada kesehatan. Nah di sini apa kata Imam Qayyim al-Jauziyah? Ingat, ketika orang yang bersin itu, ketika dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, sesungguhnya dia telah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Kenapa? Kenapa? Dengan dia bersin itu berarti dia telah mengeluarkan berbagai macam banyak virus yang bersarang di otaknya, kata beliau. Nah, dengan keluarnya dengan bersin itu, maka dia menemukan bakteri ya, bakteri virus ya, menemukan berbagai macam virus, bahkan katanya jutaan jumlah dengan bersin tadi. Dengan bersin tadi. Kenapa? Kalau dia tidak bersin, maka dia akan merasakan sesuatu yang tidak enak di badannya. Antum pernah mau bersin tapi nggak jadi nggak? Gimana rasanya? Sini kata-kata, iya nggak? Kemudian agak gimana gitu. Sampai bersin, bahkan bersin pun terkadang apa? Kita mengeluarkan ingus kan? Iya. Anak kalau nggak bisa bersin tuh lihat matahari, baru bisa bersin. Kadang gitu. Harus mungkin orang-orang beda. Kenapa kata beliau? Walau baqiyat fihi ahdatsat fihi ada adwaun asir. Kenapa? Kalau bersinnya tidak jadi atau tidak keluar, maka akan bersarang di otaknya itu penyakit-penyakit yang akan menyulitkan dia. Makanya dianjurkan bagi dia mengucapkan alhamdulillah dengan adanya bersin ini, sehingga apa? Kita bisa merasakan nikmatnya sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bersin ini ibaratnya apa? Goncangan yang ada dalam tubuh kita ini. Di tubuh kita ini butuh rangsangan-rangsangan jantung kita. Antum ketika ada orang jantungan ditekan kan namanya? Ya enggak? Diapakan itu? Apa istilahnya itu? Seorang yang enggak ada napasnya terus dirangsang jantungnya ya. Kayak diapakan namanya itu? Lupa namanya. Ini mana ahli itu? Jadi ketika ada orang yang jantungnya nggak berdetak, kan dirangsang agar dia bisa gini kan? Nah bersin ini kata beliau bisa merangsang jantung, ya bisa merangsang jantung agar jantung lebih bergerak lagi, lebih hidup lagi. Jadi orang yang bersinnya normal itu bisa menyehatkan jantungnya, kata beliau. Jadi wa kullu da'in bi khairin fa huwa mushammit. Jadi orang yang jantungan itu harus disering-sering bersin katanya, agar obatnya itu agar penyakitnya hilang. Wakila wa tashmitun lahu bisyaitan. Dan juga dikatakan di antara hikmahnya bersin itu juga sebagai apa? Sebagai pengusiran syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu bersarang di mana? Di khayshum. Oh, khayshum ya? Sini. Makanya kenapa kita kalau bangun tidur disuruh wabalik fil istinsyaqi. Ya, kita disuruh apa? Memasukkan air kemudian membuangnya. Karena syaitan itu bersarang di sini. Nah, bersin juga di antara cara untuk menghilangkan syaitan. Syaitan di sini, wallahu taala. Kemudian
Wa ma ini di antara, masih ada waktu enggak? Coba bacain cepat lagi. Wa ma hasala lahu bihi min mahabillah. Dan juga apa yang dilaksanakan oleh hamba tadi bersin itu bagian dari cinta Allah kepada dia. Kemudian juga ada balasan dari kaum muslimin kepada dia. Apa? Dia mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan juga ada doa dengan mendapatkan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbaiki keadaan. Luar biasa. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Coba kalau nggak ada yang bersin, kita nggak saling mendoakan. Tapi dengan adanya orang bersin, kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kalau kita tidak jarang bertemu kan nggak mengucapkan salam. Tapi dengan seringnya kita bertemu, kita saling mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setiap syariat ini intinya apa? Membawa kita ke tempat yang membuat kita bahagia. Kenapa? Karena kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, ketika ada orang yang bersin, maka membuat syaitan sedih. Membuat syaitan sedih. Kenapa? Ketika ada yang bersin, seorang hamba ini mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Syaitan sedih karena makin banyak hamba Allah yang mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membuat syaitan sedih. Syaitan inginnya tuh orang tuh kufur kepada Allah. Tapi dengan bersin ini makin banyak orang yang saling mendoakan, saling memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang membuat syaitan marah, bahkan sedih kepada orang yang bersin ini. Kemudian juga dengan bersin ini bisa mencegah yang namanya permusuhan, kebencian. Mungkin yang sebelumnya tidak tegur sapa, dengan bersin dia mengucapkan yarhamkallah wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Kan sering mendoakan kan? Dengan bersin tersebut enggak perlu lagi ada islah-islah yang lainnya, tapi dengan bersin tersebut maka kaum muslimin itu bisa menghindari yang namanya kebencian, kemudian juga permusuhan dan yang lainnya. Jadi banyak hal-hal yang kita dapatkan dari bersin ini. Kemudian bisa melembutkan hati ini, saling mengikat satu cinta dengan yang lainnya, dan juga membersihkan hati kita dari kebencian dan membersihkan badan kita dari penyakit-penyakit tadi. Dan tentunya ini adalah merupakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang Allah bawa kepada kita ini. Kemudian juga yang terakhir ya ringkasnya, wassaha anhu annahu atasa annahu rajulun faqala yarhamkallah thumma atasa ukhra faqala ya ar-rajul mahzum qala hadha lafz muslim annahu qala fil marrah thaniyah wa amma at-Tirmidzi fi atasa tsaniyah wa tsalitsah faqala hadha rajul mazkum faqala hadha haditsun hasan sahih. Nah, hadis yang lainnya menjelaskan ketika ada orang bersin sekali dua kali, maka kita jawab apa tadi? Ya, alhamdulillah. Tapi kalau melebihi daripada itu, maka mengucapkan apa? Syafakallah. Kemudian kata apa hadisnya? Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza atasa ahadukum falushammithu jalisuhu wa in zada 'ala thalathati fa huwa mazkunum fala tushammithu ba'da thalath. Ini hadisnya. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, ketika ada di antara kalian bersin, maka hendaklah dia tashmit, mengucapkan yarhamkallah. Namun ketika apa? Zada 'ala thalath, melebihi 3 kali, maka dia sedang mazkum. Apa mazkum? Itu penyakit hidung, flu atau pilek. Maka fatashammitu, jangan lagi mengucapkan alhamdulillah. Tadi mengucap apa? Syafakallahu, semoga Allah menyembuhkannya. Baik, Allah Ta'ala alam. Ada pasal yang terakhirnya itu Iqra Syekh. Faslun fi akhir. Wasaha anhu sallallahu alaihi wasallam anna al-yahuda kanu yata'atafuna indahu yarjuna an yaqula lahum yarhamukallah fakana yaqulu yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, ini kondisinya kalau ada orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara atau orang kafir yang bersin. Dahulu dikisahkan, jadi ketika ada orang Yahudi bersin, dia berharap Muslim itu mendoakan dia. Mendoakan apa? Ya, yarhamukumullah. Tapi karena dia orang kafir,
Angkat tidak jauh. Jadi orang kafir pun, orang Yahudi mengharap doa seperti itu. Ini juga menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam ini, agama kita ini. Di saat orang yang berpun kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang mana orang-orang agama lain mengharapkan demikian. Maka jangan pernah kita melalaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukup dengan yang demikian. Insyaallah kita lanjutkan di judul yang baru, di pasal yang baru, yaitu zikir dalam safar dan juga ada sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan ataupun mungkin kita perlu didiskusikan. Tafadhol. Ada pertanyaan? Apakah membuat itu tidak membutuhkan kita yang kedua, kalau kita membuat kemenangan, apakah tetap seperti tidak tahu tahan saja Nah, apakah menguap itu bagian dari ngantuk? Ya, itu pertanyaan yang pertama ya, sama tanda. Ini harus kita kembalikan kepada ahli aliran. Apakah menguap itu bagian dari tanda tidur? Sebenarnya tidak Sebenarnya tidak lazim. Tapi kalau yang tidur pasti menguap. Orang yang mau tidur pasti menguap, tapi tidak semua menguap itu dari bagian dari tidur. Bisa ngerti perbedaannya? Kalau orang yang sudah mengantuk berat, maka dia pasti yang nguap. Tetapi belum tentu orang yang nguap itu akan tidur. Buat sekarang misalnya ketika antum nguap sekarang, antum mau tidur? Enggak kan? Ya tidak. Berarti nguap itu dari syaitan, apa yang disampaikan Nabi, maka kita harus menahannya. Menyambung dari yang keluar tadi. Nah, ketika kita hendak nguap, kita menahannya, maka syaitan pun tidak tahu. Syaitan tidak jadi menertawakan kita. Kenapa? Karena kita menahannya dengan semampu kita. Nah, itu Nabi Firdahu masalah adalah dia menahannya semampu dia. Semakin kuat kita nguat, maka semakin kuat kita yang menghembuskan kepada diri kita agar kita mengantuk nguap terus. Tapi kalau bersin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngerti ya? Baik, cukup? Ada yang lain? Nah, fadhal. Yang mana? Yang mana? Jadi dahulu orang-orang Yahudi itu mereka itu bersih satu dengan yang lainnya, tapi tidak ada doa gitu loh, tidak ada doa. Jadi mereka menginginkan seperti Muslim saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Nah, ketika ada orang-orang yang kafir menguap atau bersin maksudnya tidak ada doanya. Tidak ada doa yang diucapkan kepada mereka. Yang walaupun mereka mengucapkan alhamdulillah. Hingga sekarang tuh banyak orang-orang kafir non muslim, lidahnya itu mungkin terbiasa bergaul dengan orang muslim, dia tidak sengaja mengucap astagfirullah, alhamdulillah. Nah, beberapa kali belanja di toko yang simpangan apa namanya? Simpangan NNS apa namanya? Ya, Lawang Gali, ada toko itu kan Cina kan. Ketika saya tanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah sehat. Padahal dia non muslim. Padahal dia non muslim. Di kantor saya juga di sana ada orang Hindu, ada Protestan, ada Katolik. Ketika ketemu dengan saya, gimana kabarnya? Saya tanya, alhamdulillah sehat Ustaz. Kata, masya Allah, ini luar biasa, mengalahkan orang Muslim mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika mereka bersin, ya, karena mereka non-Islam, maka tidak perlu lagi dibahas, tidak perlu dijawab. Walaupun mereka sedang mengucapkan kata-kata Islam bersin. Wallahu ta'ala. Ada lagi?
Nah, ini. Naam. Mungkin dia lupa atau mungkin fokus dengan kondisinya dia. Maka ada baiknya diucapkan, diingatkan. Karena mengingatkan kebaikan adalah hal yang harus diingatkan dengan muslim yang lainnya. Ayo ucapkan alhamdulillah. Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Itu kalau teman kan. Ya, kalau misalnya orang yang kita nggak kenal misalnya, kita di kapal atau di pesawat, dia mengucapkan alhamdulillah, dia bersin, nggak ucapkan alhamdulillah, kan nggak enak kan jadinya kan, ya kan, nggak enak kan. Maka ketika dia mengucapkan, kita mengucapkan lagi. Tapi kalau dia mengucapkan, kalau teman kita ya kita ingatkan. Kalau nggak kenal, mungkin di samping kita di pesawat perempuan, masa nggak enak kita? Mbak, nggak ucapkan alhamdulillah, kan nggak enak kan kedengarannya. Itu sering itu terjadi. Jadi emang kalau sama teman-teman kita, ya sebaiknya diingatkan, biar sama-sama mendapatkan keutamaan tadi itu. Kita mendapatkan keutamaan kalau saling mengingatkan. Dia juga mengucapkan mendapatkan keutamaan karena mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau nggak kenal, bagus kalau antum punya keran, bagus. Iya, bagus kalau antum sampaikan demikian, agar sama-sama mengenalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tidak ada keharusan, hanya anjuran saja. Nabi mengatakan gitu. Nabi mengatakan ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita wajib menjawab. Tapi kalau nggak punya, maksudnya ketika dia nggak mengucapkan, maka kita tidak wajib. Tapi ingatkan itu hanya sebatas anjuran saja. Wallahu taala. Kenapa? Karena mengucapkan kan hukumnya sunnah kan, ya nggak? Mengucapkan sunnah. Justru yang harus kita ingatkan apa? Ketika dia sudah mengucapkan alhamdulillah, ada yang tidak mengucapkan yarhamkallah, itu harus kita tegur. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib, fardu ain. Fardu ain. Maka wajib juga menegurnya. Ayo, kenapa nggak jawab? Bisa ngerti ya? Baik. Tapi kalau yang tidak mengucap alhamdulillah, maka hanya anjuran saja. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Nah, dua lagi. Apa? Masya Allah. Saking semangatnya ya, rajin gitu. Ya. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Karena bersin itu kan beda-beda dari orang. Ada yang kecil, ada yang hacim, ada yang wajim. Kan beda-beda kan? Kita nggak harus memaksakan orang itu harus sama dengan kita gitu loh. Ya kayak ya bisa kira ya. Kalau yang perempuan masalah yang so cantik itu acim. Nah, beda lagi dia. Ada yang kalau kita kelabakan masuk acim. Sembarang. Jadi ketika dia bersin mau apapun bentuknya itu, ketika dia mengucap alhamdulillah, maka kewajiban kita apa? Mengucapkan yarhamkallah. Ya. Jangan dinilai dari karena dia keras suaranya, wah, nggak usah dijawab ini kalau ini. Lagi mungkin yang suka ngagetin ya, lagi jalan gitu, hacim kan kaget kita jadi. Kadang-kadang gitu. Kita lagi enak-enak di kelas ini ngajar, hacim, wah, kaget kita. Ya, itulah kaget yang bisa apa? Menghidupkan jantung kita ini. Kan begitu. Jadi apapun bentuknya, maka kewajiban kita kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban kita mengucapkan yarhamkallah. Nah. Masuk lah. Nah.
Nah, baik. Kalau kita menjawab yang pertama tadi ketika menguap, katanya itu membuka pintu untuk syaitan masuk. Bisa jadi. Walaupun hadisnya saya nggak tahu. Bisa jadi. Kenapa? Ketika syaitan senang, ya kan? Berarti dia ingin cari celah. Bagaimana caranya agar dia bisa masuk ke tubuh seorang tersebut? Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Kita disuruh untuk menutup rapat-rapat agar syaitan tidak masuk. Itu adalah hikmahnya. Wallahu ta'ala. Yang kedua, ketika ada orang-orang Yahudi yang mengucapkan, kemudian tidak mengucapkan atau mengucapkan, tadi dijelaskan yahdikumullah saja. Ada hadisnya yang tadi kita bacakan tadi, hadis Imam Al-Bukhari, bukan Bukhari ya, Abu Daud dan Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengucapkan yahdikumullah. Apa yahdikumullah? Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Maka itu juga doa yang dibolehkan untuk diucapkan. Kenapa? Karena minta hidayah kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah Islam maksudnya. Maka itu dibolehkan. Maka itu boleh. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.